Bisa kita analisa bahwa tugas Soeharto ini tidak hanya sebatas ternyata hanya urusan pengamanan ya, tapi juga melakukan tindakan-tindakan politis ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Fauzan Hafiz pastinya. Kali ini kita akan belajar sejarah lagi dong. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Walaupun situasi masih belajar dari rumah, tidak menyudutkan semangat kita untuk selalu belajar dan antusias dalam menerima segala macam ilmu pengetahuan. Nah, kali ini kita akan belajar satu periode dalam sejarah Indonesia yang bisa dibilang cukup penting atau bisa menjadi sangat penting ya, karena periode ini merupakan peralihan dari suatu orde atau suatu masa yang cakupannya cukup panjang menuju orde yang lain yang cakupannya juga lebih panjang pastinya. Seperti teman-teman bisa lihat di judul ya, kita akan belajar tentang Super Semar dan peralihan kekuasaan. Apa sih Super Semar dan apa kaitannya dengan peralihan kekuasaan? Kita simak sama-sama pastinya. Bisa kita mulai dari beberapa gambar ini teman-teman. Ini adalah gambar reaksi masyarakat setelah peristiwa gerakan 30 September. Teman-teman mungkin sudah mengetahui pastinya ya bahwa dalam peristiwa gerakan 30 September terjadi pembunuhan ya terhadap beberapa jenderal angkatan darat ya, dan ini adalah situasi di mana saat itu masyarakat sudah mengetahui bahwa PKI dianggap bertanggung jawab ya dalam pembunuhan tersebut ya, sehingga reaksi yang timbul di masyarakat adalah banyak mahasiswa dan pelajar turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Ini bisa kita lihat dari gambar yang lain ya, dan di gambar selanjutnya adalah salah satu tuntutan ya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar saat itu. Salah satunya adalah membubarkan PKI. Nah, sekarang kita elaborasi lebih jauh apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap peristiwa gerakan 30 September ya. Bisa kita lihat dari narasi ini teman-teman ya, setelah terbukti PKI terlibat dalam pembunuhan Jenderal Angkatan Darat, kemarahan masyarakat dan mahasiswa semakin tersurut menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Hal ini cukup bisa dimengerti kalau melihat situasi pada zaman lampau ya. Tidak seperti saat ini di mana kita bisa menerima informasi dari berbagai macam media dan cara. Pada zaman tersebut praktis hanya radio, televisi, dan mungkin koran ya yang menjadi media yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi pada saat tersebut ya, informasi yang tersebar ke masyarakat adalah PKI dianggap bertanggung jawab dalam pembunuhan jenderal-jenderal angkatan darat, sehingga saat itu masyarakat dan mahasiswa serta pelajar menuntut pembubaran PKI beserta dengan ormas-ormasnya atau organisasi masyarakatnya. Nah, ada poin tambahan di sini. Hal ini semakin diperparah ya dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk di akhir demokrasi terpimpin ya, dengan inflasi yang mencapai 650% sehingga mengakibatkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi ya. Ini semakin menyulitkan posisi masyarakat saat itu, sehingga wajar apabila gelombang perlawanan, gelombang yang menuntut perubahan semakin besar, semakin banyak ya. Serta ditambah pula belum ada langkah konkret dari Presiden Soekarno pada saat itu untuk membubarkan PKI. Ya, situasi semakin parah ini ya akhirnya membuat para mahasiswa dan kaum terpelajar saat itu menuntut tritura atau 3 tuntutan rakyat ya. Ya, apa saja tritura bisa kita lihat di sini. Pertama adalah bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI serta turunkan harga. Nah, lalu kita ke materi selanjutnya ya. Lalu apa kaitannya dengan Super Semar ya? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya tayangan berikut. Nah, bisa kita lihat dari narasi ini, menanggapi tuntutan para mahasiswa, Soekarno mencoba merombak kabinet ya menjadi kabinet Dwi Kora yang disempurnakan, tapi reshuffle kabinet ini tidak mengobati kekecewaan mahasiswa karena masih ada beberapa oknum menteri yang berasal dari PKI ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Soekarno saat itu tidak mengobati kekecewaan ya.
dan keadaan semakin memburuk ya pasca tewasnya salah satu mahasiswa UI yaitu Arif Rahman Hakim ya. Jadi situasi semakin parah. Tewasnya Arif Rahman Hakim semakin memperbesar api perlawanan mahasiswa saat itu ya, sehingga situasi di Jakarta semakin memburuk dan bentrokan antara mahasiswa dan polisi semakin tidak terhindarkan lagi ya. Nah, para mahasiswa tadi yang turun ke jalan ya, yang juga merasa menjadi tersulut emosinya karena tewasnya Arif Rahman Hakim tadi ya, mencoba untuk membatalkan pelantikan kabinet Dwi Korah yang disempurnakan ini ya, seperti itu. Dan keadaan Jakarta semakin memburuk. Hal ini yang membuat akhirnya dalam demi keamanan ya, Presiden Soekarno diterbangkan ke Istana Bogor ya. Sebelumnya Soekarno juga akhirnya menunjuk Mayor Jenderal Soeharto ya menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani. Nah, dalam menggantikan Ahmad Yani ya, Ahmad Yani seperti sama-sama kita ketahui adalah salah satu korban yang meninggal juga dalam peristiwa gerakan 30 September ya. Jadi Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan. Nah, memulihkan keamanan dengan diterbitkannya surat perintah 11 Maret. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Super Semar ya, seperti itu, dimana dalam poin utamanya dari media-media yang bisa kita lihat ya, salah satu poinnya adalah Soeharto diminta untuk bagaimana memulihkan keadaan yang ada di Jakarta saat itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk Super Semar. Seperti sama-sama teman ketahui ya, Super Semar ini kontroversi karena sampai sekarang tidak pernah tahu ya bagaimana naskah asli dari Super Semar. Inilah salah satu naskah yang saya dapatkan dari internet pastinya ya, seperti itu. Terlepas ini asli atau tidak, tapi kita bisa analisa sama-sama dari narasi atau dari keterangan yang ada dalam tulisan ini ya, dimana dalam hal ini bisa saya perbesar dulu ya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat diminta untuk ya, atau memerintahkan atau diperintahkan untuk pertama mengadakan koordinasi dengan Panglima Angkatan lain untuk pengamanan jalan pemerintahan, mengambil tindakan pengamanan untuk menjamin keselamatan presiden ya, dan mengambil tindakan pengamanan untuk melestarikan ajaran presiden ya. Nah, ini adalah salah satu naskah yang beredar ya di internet tentang Super Semar. Sekali lagi, karena memang Super Semar ini versi aslinya kita sama-sama tidak mengetahui ya. Namun kita bisa melihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soeharto pasca menerima Super Semar ini, dan kita bisa menyimpulkan pastinya ya, bagaimana sih sebenarnya Super Semar ini berjalan, dan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Harto ketika mengemban Super Semar ini pastinya. Ya, lalu kita akan lihat bagaimana Soeharto ketika mengemban Super Semar ya. Kita lihat poin-poinnya. Dalam mengemban Super Semar, Soeharto melakukan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, lalu memberhentikan 15 menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September serta membersihkan DPR dari unsur-unsur PKI. Di sini bisa kita analisa bahwa tugas Soeharto ini tidak hanya sebatas ternyata hanya urusan pengamanan ya, tapi juga melakukan tindakan-tindakan politis yang seyogianya ini dilakukan oleh seorang kepala negara seperti itu ya pada saat itu. Jadi kita bisa menganalisa ya apa yang dilakukan oleh Pak Harto ketika dia mengemban Super Semar dari teks yang beredar, walaupun sekali lagi teks tersebut kita sama-sama tidak mengetahui ya versi asli dari Super Semar itu bagaimana. Nah ya, lalu kita akan menuju ke periode selanjutnya. Ternyata inilah yang menjadi titik poin, titik terpenting. Bagaimana ternyata Super Semar ini bisa mengangkat Jenderal Soeharto menjadi presiden. Sekarang kita akan lihat kronologinya ya teman-teman ya. Nah, pada tanggal 17 Juni 66 atau 1966 terjadi sidang umum MPRS digelar, dan Soekarno memberikan pidato kenegaraan yang berjudul Nawaksara, tapi ditolak oleh MPRS. Sebelum kejadian ini ya, memang banyak narasi-narasi yang berkembang ya, yang akhirnya ternyata fakta sejarahnya adalah ketua MPRS dipegang
dan digantikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya, seperti sama-sama teman ketahui, Abdul Haris Nasution adalah salah satu jenderal yang gagal ditangkap oleh dalam gerakan 30 September tersebut ya. Nah, sudah pasti dengan jabatan dia, dengan terpilihnya dia sebagai ketua MPRS pada saat itu, kebijakan-kebijakannya pun juga akhirnya ke depannya mempreteli kekuasaan Presiden Soekarno. Sekarang kita lihat selanjutnya. Sehingga wajar ya ketika atau memberikan pidato pertanggungjawaban ditolak oleh MPRS. Nah, melalui sidang umum MPRS ya dikeluarkan TAP MPR. Ya, kalau sudah dikeluarkan TAP MPR berarti sifatnya sudah legal formal ya, seperti itu. Yaitu tentang pembubaran PKI ya, TAP MPR nomor 25 serta diberikannya kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk membentukkan kabinet dengan TAP MPR nomor 12. Nah, ini seolah-olah di Indonesia saat itu ada apa istilahnya dualisme kepemimpinan. Di satu sisi Presiden Soeharto masih menjabat, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, ya, sedangkan Soeharto diberikan kepercayaan dalam bentuk kabinet, seperti itu. Dalam TAP MPR ini, dalam mengemban TAP MPR ini, ya, Majen Soeharto membentuk kabinet Ampera dengan program Catur Karya. Jadi secara tidak langsung, ya, ia sudah bertindak sebagai kepala negara, seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa membayangkan situasi yang agak pelik saat itu ya, secara politik juga agak pelik ya. Satu sisi Soekarno masih menjadi seorang presiden, tapi sisi lain Pak Harto sudah membentuk kabinet baru ya. Nah, tak ingin berlarut-larut ya, akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967 ya, Soekarno menyerahkan kekuasaan dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 33 tahun 67. Dengan apa? Dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Inilah momen terpenting yang saya bilang tadi di awal ya. Dengan ada TAP MPR nomor 33 tahun 67 ini secara resmi ya, Soekarno tidak menjadi Presiden Republik Indonesia kembali ya, digantikan oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai presiden. Sekaligus juga menutup lembaran Orde Lama ya, yang akhirnya dipegang oleh Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lamanya di Indonesia sampai tahun 98. Dan orde ini disebut sebagai Orde Baru. Ya, dengan naiknya Soeharto sebagai presiden, ya, berakhirlah Orde Lama menjadi Orde Baru. Dan menurut definisinya, Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ya, nah untuk pembahasan Orde Baru nanti kita bahas di channel YouTube selanjutnya ya teman-teman. Paling tidak di sini kita sudah mengetahui bagaimana situasi peliknya peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Ya, dimana sama-sama ketahui Orde Baru pun juga akhirnya berkuasa cukup lama 32 tahun dan akhirnya juga sama-sama ditumbangkan oleh mahasiswa tahun 98. Demikian teman-teman ya pemaparan dari saya terkait dengan bagaimana Super Semar dan peralihan kekuasaan.